Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul 1.4 ya, mengenai trafo 3 fase. Ya, pada modul 1.4 ini berarti nanti khususnya adalah untuk transformator 3 fase yang hubung delta-delta ya. Berarti dalam sisi primernya terhubung secara delta dan di sisi sekundernya juga terhubung secara delta. Oke, ini transformator hubungan delta-delta berarti dalam sisi primer nanti tegangan line-nya VL1 sama dengan V pas 1, berarti tegangan di line di sumber itu nanti akan sama dengan di tegangan di masing-masing pasnya seperti itu. Kemudian untuk arus line-nya itu nanti sama dengan akar 3 dikalikan I fase itu sendiri. Sehingga dengan bisa mengetahui nominal dari arus dari line ya, sehingga nanti bisa mengetahui arus yang terdapat di dalam pasnya itu sendiri. Kemudian untuk sisi sekunder VL2 itu juga nanti sama dengan sekunder, sama dengan sisi primer ya, berarti tegangan di sisi sekunder sama dengan tegangan di pasnya, dan untuk tegangan untuk arus line itu nanti sama dengan akar 3 dikalikan tegangan di sisi pasnya ya. Sehingga nanti dari daya primer bisa dicari dengan cara P akar 3 VL1 dikalikan IL1 cos V, atau juga bisa menggunakan tegangan fase sama arus fase. Karena tegangan fase sama dengan arus fase, maka nanti dayanya juga bisa dicari dengan cara P sama dengan akar 3 V pas dikalikan I pas cos V ya. Di sisi sekunder juga nanti nilai dayanya sama ya, dikarenakan sama-sama terhubung secara delta, sehingga nanti untuk perhitungan dayanya juga akan sama ya. Sebagaimana dalam trafo yang satu pas kemarin juga nanti akan terdapat efisiensi dari trafo, termasuk adalah jumlah rugi-rugi transformator semuanya, dimana untuk efisiensi trafo itu daya keluar per daya masuk, berarti daya yang keluar di sisi sekunder dibanding dengan daya yang terdapat di dalam sisi primer ya. Dari sini nanti bisa diketahui total dari rugi-ruginya ya, yaitu daya masuk dikurangi daya keluar. Ini penjelasan sebagaimana kemarin, berbagai macam daya, berbagai macam rugi-rugi maksud saya, yaitu ada rugi kumparan primer, nanti ada rugi tembaga sama rugi flux bocor, kemudian ada mutual flux atau flux bersama, salah satunya adalah nanti rugi flux bocor, dan juga ada rugi besi yang terdiri dari rugi histeresis sama rugi eddy current. Dan untuk sisi sekunder sama dengan primer, yaitu nanti terdapat rugi tembaga ya. Sehingga trafo 3 fase ini nanti bisa dicari efisiensi dan rugi-rugi yang terdapat, sebagaimana juga terdapat di dalam trafo 1 fase ya. Ini hubungan dari transformasi 3 fase, berarti transformasi 3 fase ini dalam rangkaian ini sebenarnya adalah transformasi 1 fase yang berjumlah 3, kemudian nanti dari sisi primer dihubungkan secara delta sebagaimana di dalam rangkaian, sehingga nanti terdapat arus di dalam rangkaian IA ini sama dengan tadi ya, I line itu sama I sumber ya, sama seperti itu. Kemudian nanti di dalam rangkaiannya sekunder, di sisi sekunder itu nanti terhubung dengan beban di masing-masing fasanya ya. Untuk petunjuk percobaan pertama, rangkaian komponen menggunakan Simulink MATLAB itu nanti ketika kalian membuka modul simulasi sudah tersedia, tinggal rangkai saja. Yang kedua, setting parameter untuk trafo V1 nya 380 pangkat 3 dan V2 nya 220 pangkat 3. Kemudian untuk tegangan inputnya 220 volt AC, nanti digabung menjadi 3 ya, biar menjadi 3 fase. Kemudian
simulasikan rangkaian ya selama setengah detik atau nanti sesuaikan sesuai dengan simulasinya. Yang keenam, nanti catat tabel hasilnya pada tabel praktikum. Yang ketujuh adalah nanti menghitung daya di masing-masing sisi primer ya, maupun di sisi sekunder, dan menghitung efisiensi sekaligus nanti menghitung total dari rugi-rugi pada trafo tersebut. Ya, ini untuk tabelnya, berarti nanti menghitung tegangan antar fase, kemudian arus fase dan arus saluran, dan nanti nilai Cosby di sisi primer dan di sisi sekunder juga sama ya, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita menuju kepada simulasinya. Ya, langsung saja nanti buka filenya di modul 1.4 transformator 3 fase hubung delta-delta, berarti maksudnya di sisi primer itu nanti terhubung secara delta dan sekunder juga terhubung secara delta. Ini sudah ada komponen-komponennya. Pertama adalah kita menghubungkan ya antara sumber tegangan dengan trafo. Nah, kalau pada saat trafo 1 pas itu kan untuk menghitung tegangan langsung saja. Nah, untuk karena berhubung ini adalah trafo 3 fase, maka menggunakan yang disebut sebagai 3 phase voltage current measurement. Tinggal di drag, kemudian ditarik sumber tegangannya masing-masing fase. Ya, ini fase ABC, kemudian keluarannya di sini di bawah dihubungkan dengan trafo. Selanjutnya adalah nanti di dalam 3 phase voltage current measurement itu salah satunya digunakan untuk mengukur besarnya Cosby atau power factor. Ini saya sudah membuat rangkaian untuk Cosby, berarti tinggal kalian pasang saja, drag saja ya, ini tegangannya, kemudian arusnya. Nah, nanti Cosby-nya akan muncul di sini ya, berarti kalau di klik ini ada persamaan-persamaan dari Cosby, nanti tinggal kalian langsung pakai ya. Setelah itu adalah ini sisi primernya, sisi sekundernya juga sama, biar bisa mengetahui nanti tegangan sama arus termasuk Cosby di sisi sekunder. Saya hubungkan dengan trafonya untuk measurementnya ini. Power faktornya juga saya hubungkan biar nanti bisa mengetahui berapa nilai power faktornya di dalam sisi sekunder. Kemudian beban ya, beban ini RLC saya drag, kemudian dihubungkan pada masing-masing fase keluaran dari sisi sekunder transformator. Oke, selangkah selanjutnya adalah setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah memasukkan parameter. Pertama adalah parameter untuk tegangan input ke trafo. Nah, saya menggunakan tegangan input ini adalah dari modifikasi tegangan yang satu fase, dijadikan 3 ya, berarti ada tiga AC voltage source ini yang 3 kali. Tegangannya tadi adalah 220, ini fasenya adalah 0, frekuensinya adalah 50, simultannya adalah 0. Kemudian fase kedua sama, yang membedakan adalah nanti fasenya, karena kalau 3 fase itu kan perbedaan antara masing-masing fase itu kan 120 derajat, maka di sini fase selanjutnya 120 derajat dan fase yang terakhir adalah minus 120 derajat, berarti antara 3 fase ini nanti selisihnya adalah 120 derajat. Oke, kemudian untuk trafonya ini kebetulan sifatnya sebenarnya trafonya umum ya, cuma saya sudah men-setting ini bentuknya untuk winding 1, maksudnya di sisi primer itu delta ya, di sisi sekunder juga delta. Kemudian parameter tadi untuk inputnya 380 pangkat 3 10 pangkat 3, kemudian untuk sisi sekundernya 220, ini sudah di oke ya. Kemudian untuk nilai bebannya saya sudah setting di sini. Nanti kalian tinggal menghubungkan saja, tidak usah memasukkan lagi, di mana nilai R-nya 1K, induktansinya 10 mH dan kapasitansinya adalah 1000 mikrofarad. Terus adalah di multimeter ini ya. Multimeter ini saya sengaja tidak
hubungkan ya dengan scope, karena nanti biar langsung bisa melihat saja langsung ya. Pertama adalah kita perlu update dulu. Selanjutnya adalah ini tak delete dulu ya, biar nanti kalian bisa melihat. Nah, ini tak remove dulu. Pertama adalah kita menentukan tegangan-tegangan yang akan bisa dilihat. Pertama adalah tegangan antar fase, berarti ini ya di sisi primer. UAB berarti maksudnya adalah tegangan fase dari fase A ke B di sisi primernya, dan seterusnya. Ini ada UBC juga sama. Kemudian ini yang W2 maksudnya adalah di sisi sekunder, juga sama, tegangan antar fase di sisi sekunder. Nah, saya memerlukan nominal-nominal ini, maka saya masukkan ya. Kemudian adalah arusnya ini adalah juga arus per fase. Nah, sehingga saya tinggal masukkan nilai ini, arus per fasenya di sisi primer maupun sisi sekunder ya. Setelah saya masukkan ya, kemudian klik plot selected measured, biar nanti pada saat simulasi selesai langsung terlihat hasilnya seperti apa. Oke, kemudian saya setting waktu. Ini nanti disesuaikan ya, biar nanti nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat juga, karena terlalu cepat takutnya nanti fasenya belum full satu gelombang, maka saya kasih 5 saja. Kemudian setelah itu adalah apply ya, di run. Klik run ya, sudah selesai. Nanti akan langsung keluar muncul seperti ini. Saya perbesar untuk nilai tegangannya. Berarti pertama itu adalah akan menghitung, mencatat di dalam tabel itu adalah nilai tegangan antar fase di sisi primer. Berarti di sini ya, di primer misalkan di sini ada, kita lihat seperti biasa menggunakan ini, diperbesar tegangannya berapa ya, ini 381 ya. Berarti nanti ditulis VAB 381. Kalau misalkan dilihat ya, antara tegangan antar fase AB kemudian fase BC dan AC itu nanti akan bernilai sama, yaitu 381 volt ya. Kemudian adalah selain menghitung nilai arus ya di sisi primer, menghitung tegangan ya, yang kedua adalah menghitung arus di sisi primer ya, di primer di grafik selanjutnya. Oke, saya perbesar. Berarti di sini ya, yaitu adalah IAB. Saya lihat nilai arus antar fasanya berapa. Di sini peroleh arusnya adalah 0,042 ampere ya. Kemudian saya tulis di dalam tabel hasil dari simulasi ini. Sebelum lihat dalam tabel, langsung lihat untuk nilai cos V di sisi primernya. Di sini sudah terlihat muncul cos V-nya adalah 0,8858. Berarti nanti langsung bisa ditulis di dalam tabel. Ya, di sini tegangannya adalah 381 tadi, 381 ya. Untuk yang fase BC juga tadi sama ya, berarti nanti nilainya sama karena sinus ya, akan berlaku sama. Saya langsung copy paste saja. Kemudian untuk arusnya adalah tadi 0,045 42 ya, 0,042, mohon maaf ya. Untuk yang fasenya juga sama ya. Karena berhubung ini adalah hubung delta-delta, maka arus dalam saluran juga akan bernilai sama sebagaimana persamaan yang saya sampaikan di dalam slide, maka ini juga akan bernilai sama, 2 ampere. Kemudian cos V-nya 0,885 ya di sisi primer ya. Selanjutnya untuk yang di sisi sekunder, nanti di sini ini sama cara mengisinya, nah, sama persis
Ya, di sisi sekunder berarti yang W2 UAB W2 di sini diperoleh nilainya adalah ya 220,3 volt. Kemudian untuk arusnya bisa lihat di grafik lain, arusnya adalah yang IAB W2. Di sini arusnya diperoleh amplitude paling tinggi adalah 0,0734. Nah, kita tulis di dalam tabel. Sebelum menulis tabel, kita sekalian untuk mencari nilai dari cos V di sisi primer. Di sini tertulis cos V di sisi primer adalah 0,866. Ya, ini tadi adalah 220,3. Ya, untuk fase yang lain sama. Kemudian tadi untuk arusnya adalah 0,074 ya, sama. Ini berarti untuk yang fase lainnya. Dan ini juga sama ya, karena dalam persamaan I fase sama dengan I jaringan atau I saluran, nilai sama. Dan cos V nya tadi adalah 0,866. Ya, ini sudah dicatat semuanya. Langkah selanjutnya adalah nanti di dalam analisa itu mencari daya di masing-masing sisi primer maupun sisi sekunder. Kemudian dari diperoleh daya itu nanti bisa memperoleh efisiensi trafo dan nilai total rugi-ruginya. Ya, menggunakan persamaan ini ya, persamaan yang telah saya sampaikan di awal, dan juga nanti untuk mencari nilai rugi-ruginya dan efisiensinya bisa menggunakan persamaan ini. Baik, demikian modul praktikum 1.4. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Audio Jungle.